Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibda Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Dalam rilis kinerja Des Pemberantasan Perjudian Daring di kantor Kemenkomdiki, Bareskrim Polri berhasil mengungkap sebanyak 619 kasus dan menyita uang tunai sebesar 77,6 miliar rupiah. Wakil Presiden Republik Indonesia memimpin apel siaga masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilihan kepala daerah serentak 2024. Kadif Humas Polri melepas keberangkatan rombongan jamaah umroh keluarga besar Divisi Mas Polri dan jurnalis dalam rangka Hari Jadi Humas Polri ke-73. Kita ke berita pertama, Des Pemberantasan Perjudian Daring yang dibentuk Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggelar rilis pencapaian kinerja di kantor Kemenkomdiki Jakarta pada Kamis lalu. Dalam rilisnya, Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan Indonesia saat ini sedang mengalami darurat judi daring. Dia menyebut 8,8 juta masyarakat telah terlibat sebagai pemain dengan total perputaran uang mencapai 19 triliun rupiah. Budi memprediksi angka ini akan terus bertambah jika tidak dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan judol secara masif. Untuk itu pihaknya bersama jajaran kementerian dan lembaga terus berkoordinasi untuk terus menelusuri aliran dana, memblokir situs, hingga menangkap para bandar. Sementara dari sisi teknis, Budi menerangkan bahwa Deks Judi Daring yang baru dibentuk 2 pekan ini cukup mendapat tantangan dalam melakukan identifikasi pemblokiran situs. Menurutnya para bandar dengan mudahnya bergonta-ganti domain. Dari sisi teknis memang mudah, nampak sangat mudah untuk mengidentifikasi maupun melakukan pemblokiran terhadap situs-situs judi online. Namun dari hasil evaluasi kita, bahwa kemudian banyak operator yang melakukan domain switching, artinya mereka dengan mudah mengganti nama domain yang telah diblokir tersebut, sehingga selanjutnya langkah pemblokiran akan kita lakukan dengan lebih agresif. Dari hasil rapat DERS pada hari ini, ada 3 hal prioritas yang akan ditindaklanjuti segera di dalam upaya pemberantasan judi online. Yang pertama adalah DES gabungan akan bekerja sama dengan platform-platform teknologi dan penyelenggara jasa internet untuk melakukan pemblokiran secara sistematis. Yang kedua, DES gabungan juga akan terus melakukan penegakan hukum dan penelusuran aliran keuangan judi online. Kita akan upayakan koordinasi hukum lintas negara dengan menyasar aktivitas pencucian uang untuk memudahkan penindakan. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid mengungkapkan pihaknya telah melakukan penutupan lebih dari 380 situs terkait judi daring di ruang digital selama 1 bulan terakhir sejak 20 Oktober 2024. Tak hanya itu, Komdigi telah mengirimkan permohonan pemblokiran 651 rekening bank terkait perjudian daring periode November 2024 pada Bank Indonesia agar segera ditindaklanjuti. Mutia menegaskan pemblokiran rekening bank terkait perjudian ini dimaksudkan untuk memutus urat nadi kehidupan praktik melanggar hukum yang sebagian besar dikendalikan dari luar negeri tersebut. Situs-situs yang ditutup sudah 104
6.819 itu kalau dihitung dari 4 November, kalau kita hitung dari tanggal 20 Oktober atau pemerintahan baru itu angkanya sudah di 380.000 sekian. Kemudian untuk permohonan pemblokiran rekening bank untuk bulan November saja, yaitu wilayah kerja Des judi online ini, kami sudah mengirimkan 651 permohonan untuk kemudian rekening bank ini ditindaklanjuti atau diblokir. Jadi sebagaimana teman-teman ketahui bahwa situs satu hal lain adalah rekening. Jadi kalau situs seperti tangannya, rekening ini seperti nadinya. Jadi ini juga yang sedang kita galakkan dan giatkan bekerja sama dengan OJK dan juga perbankan, dalam hal ini Bank Indonesia. Tim Liputan Polri TV. Sementara itu, Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Des Pemberantasan Perjudian Daring, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berhasil mengungkap sebanyak 619 kasus. Dalam penanganan kasus judi daring ini, pihaknya juga berhasil menyita uang tunai sebesar 77,6 miliar rupiah. Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Des Pemberantasan Perjudian Daring mengungkapkan bahwa selama periode 5 sampai 20 November 2024 pihaknya telah berhasil mengungkap sebanyak 619 kasus. Dari jumlah tersebut 734 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Komjen Wahyu menjelaskan dari total 619 kasus yang diungkap, para tersangka memiliki beragam peran, di antaranya sebagai operator, admin, hingga mencari nasabah untuk dibuatkan rekening judi daring. Dari tanggal 5 sampai 20 November telah berhasil mengungkap sebanyak 619 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 734 orang. Ini terdiri dari operator, admin, kemudian juga ada pengepul, penjual chip, pencari talent, termasuk juga orang yang menjual dan mencari orang yang untuk dibikinkan rekening bank dan lain sebagainya. Sedangkan jumlah uang yang disita setelah terbentuknya DES ini adalah sebesar 77.653.433.548 rupiah. Kemudian ada 858 unit handphone, 111 unit laptop, PC maupun tablet, kemudian 470 buku rekening, 829 kartu ATM, 6 unit kendaraan, 2 unit bangunan, dan ada 2 pucuk senjata api. Dalam penanganan kasus judi daring ini, Des yang dibentuk oleh Kemenko Polkam juga berhasil menyita uang tunai sebesar 77,6 miliar rupiah. Kabareskrim Polri mengungkapkan total uang tersebut disita sejak dibentuknya Des Pemberantasan Judi Daring pada 4 November 2024. Selain uang, sejumlah barang bukti lain pun disita, diantaranya ponsel, laptop, hingga senjata api. Kabareskrim Polri juga menjelaskan uang yang ditampilkan dalam konferensi pers ini merupakan uang sitaan dari tersangka FH, salah satu pelaku judi slot. Total uang yang disita dari pelaku FH sebanyak 89,7 miliar rupiah. Ini ada beberapa barang bukti. Ini adalah barang bukti hasil sitaan yang sudah dilakukan dari pengungkapan. Ini belum ada yang di Mabes Polri saja. Baru yang kita ungkap di Mabes Polri terkait, salah satunya adalah terkait dengan judi slot 8278 yang sebenarnya sudah kita ungkap beberapa waktu yang lalu. Pada saat itu kita sudah menyita menyita sekitar 76 miliar, tetapi tambahan lagi kita lakukan penelusuran aset terhadap situs ini, kita kembali menemukan 13 miliar dari rekening yang dikuasai oleh tersangka FH. Ini adalah lanjutan dari apa yang kita lakukan, sehingga total keseluruhan uang yang disita dari tersangka FH sebanyak 89 miliar 788 juta sekian. Tim Liputan Polri TV.
Pemirsa, masih terkait kasus judi daring, Polrestabes Bandung menggerebek sebuah rumah di Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat yang diduga digunakan sebagai lokasi promosi judi daring. Sebanyak 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan kini menjalani pemeriksaan oleh Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung. Dalam rilisnya pada Kamis lalu, Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono mengatakan penggerebekan dilakukan pada Rabu 21 November 2024 berdasarkan informasi masyarakat. Saat didatangi petugas, rumah tersebut berkamuflase sebagai tempat penjualan kain dan baju. Namun setelah dicek, petugas menemukan pelaku yang menjadi teleadmin dan telemarketing judi daring. Dari hasil pemeriksaan sementara, para tersangka mengaku hanya menyebarkan link-link situs judi daring kepada masyarakat melalui pesan singkat. Kombes Budi mengatakan para tersangka mengaku telah meraup untung ratusan juta rupiah dari pekerjaan promosi judi daring tersebut. Bahkan, praktik promosi situs judi daring ini telah berjalan selama 2 tahun. Sementara itu, salah seorang tersangka yang berprofesi sebagai supervisor berinisial FG mengaku bertugas mengumpulkan data nomor telepon, di mana kemudian memberikan data tersebut kepada telemarketing untuk diberikan promosi judi daring. Program Polres Bandung, kita dari Mabes Polri dan program Masa Tidak Bapak Presiden untuk melaksanakan pemberantasan judi online, dan kami mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah Bojongloa Kidul ada rumah yang dikamuflase menjadi tempat penjualan kain, tapi ternyata di dalam menjadikan admin dan telemarketing dari judi online. Dan kemarin telah dilaksanakan penggerebekan oleh jajaran Satreskrim Polrestabes Bandung dan telah diamankan kurang lebih 5 orang yang berada di tempat ini. 1 orang FG ya, FG sebagai. Beralih ke informasi pemberantasan peredaran narkoba, Polda Sumut kembali menegaskan posisinya dalam perang melawan narkoba. Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto memaparkan keberhasilan pengungkapan tindak pidana narkoba dalam 64 hari terakhir dalam konferensi pers pada Rabu lalu di Mapolda setempat. Ada di depan rekan-rekan sekalian. Dalam kesempatan ini, Kapolda menggarisbawahi komitmen penuh jajarannya untuk memberantas narkoba sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden. Ia mengungkapkan mulai dari 9 September hingga 11 November 2024, Ditres Narkoba Polda Sumut berhasil mengungkap 32 kasus dengan menangkap 51 tersangka. Barang bukti yang disita meliputi 201,68 kg sabu, 272,23 kg ganja, dan 40.118 butir ekstasi. Kapolda menyebut barang bukti tersebut setara dengan penyelamatan 1,9 jiwa. Kapolda membeberkan bahwa barang bukti sabu ini berasal dari jaringan internasional Malaysia yang masuk melalui jalur laut seperti Bagan Asahan dan Belawan. Sementara itu jaringan nasional membawa sabu dari Aceh, Rokan Hilir hingga Tanjung Balai menuju Medan, Lampung dan Makassar. Sedangkan ganja sebagian besar didistribusikan dari Aceh ke Medan. PS New Psikoaktif Stimulan. Sementara itu, Satres Narkoba Polres Majene melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan terkait bahaya narkoba serta kenakalan remaja di SMP Negeri 2 Majene, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggai Timur, dan kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para pelajar mengenai dampak buruk narkoba serta pentingnya menghindari perilaku kenakalan remaja yang dapat merusak masa depan. KBO Satres Narkoba Polres Majene Ibtu Julius Rapan didampingi Babin Kamtibmas melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan terkait bahaya narkoba serta kenakalan remaja di SMP Negeri 2 Majene, Kelurahan Labuang Utara,
Kecamatan Bangkai Timur pada Kamis 21 November 2024. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para pelajar mengenai dampak buruk narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya, serta pentingnya menghindari perilaku kenakalan remaja yang dapat merusak masa depan. Dalam penyuluhan, Ibtu Julius Surapan menjelaskan secara rinci jenis-jenis narkoba, cara penyebarannya, serta dampak yang dapat menghancurkan fisik, mental, dan sosial penggunanya. Ia juga menekankan perlunya kewaspadaan terhadap pergaulan yang tidak sehat yang sering menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkoba. Selain itu, siswa juga diajak untuk lebih memahami dampak kenakalan remaja seperti tawuran, pergaulan bebas, dan pelanggaran hukum lainnya yang dapat berdampak buruk pada masa depan mereka. Kepala SMP Negeri 2 Majene yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi atas kehadiran Polres Majene yang peduli terhadap pembinaan karakter siswa. Menurutnya, penyuluhan ini sangat bermanfaat untuk membentuk pemahaman anak-anak tentang bahaya narkoba dan pentingnya menjaga perilaku positif. Pihak sekolah berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara rutin untuk memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan aparat kepolisian dalam menciptakan generasi muda yang berintegritas dan bebas dari ancaman narkoba. Melalui penyuluhan ini diharapkan para siswa mampu menjadi agen perubahan di lingkungannya dengan menularkan pesan positif tentang pentingnya hidup sehat dan jauh dari narkoba. Dari Humas Polres Majene, Polda Sulawesi Barat, melaporkan untuk Polri. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.